Sekarang kita masuk ke turunan tingkat tinggi. Maksud dari turunan tingkat tinggi itu, kalau yang kemarin itu kita berbicara tentang turunan pertama, gitu ya. Nah, yang ini kalau yang tingkat tinggi itu artinya turunan fungsi tersebut itu kita turunkan lagi menjadi turunan kedua, diturunkan lagi, turunan ketiga, turunkan lagi, turunan keempat, dan seterusnya. Jadi kalau saya punya soal itu dalam bentuk fx, gitu ya, ini fx soalnya, maka turunan pertamanya, gitu ya, turunan pertama berarti saya tuliskan menjadi f aksen x, gitu ya. Terus yang turunan ini kita turunkan lagi jadi turunan kedua, maka kita tuliskan f double aksen. Yang ini kita turunkan lagi, gitu ya, turunan ketiga jadi f triple ya aksen, seperti itu. Turunkan lagi, ini juga bisa diturunkan lagi, turunan keempat ya, turunan keempat menjadi fourth ya. Ini biasanya dibeginikan saja ini, dan seterusnya. Nah, biasanya kalau turunan-turunan tinggi ini, kalau fungsinya berupa polinomial, ya polinomial. Jadi ada satu fungsi nih, fungsinya saya tuliskan contoh 3x pangkat 4 min 2x kuadrat plus 5x min 6. Maka turunan pertamanya berapa di sini? Yuk, turunkan betul ya? Masih ingat kan? Berapa turunannya? 12x pangkat 3 12x pangkat 3 kurang 4x kurang 4x tambah 5. tambah 5. Ini turunan pertama. Sekarang yang ini tuh kita turunkan lagi menjadi turunan keduanya. 36x pangkat 2 36x pangkat 2 kurang 4. kurang 4. Sekarang yang ini kita turunkan lagi. Turunan ketiganya. 72x. 72x. Udah, itu aja. Nah, Masih bisa sekali lagi. Sekarang kita bisa cari nih turunan keempatnya, gitu ya. Turunan keempatnya berapa? 72. 72. Turunan kelimanya berapa? Ini turunan kelima nggak ada ya? Nggak ada apa 0 ya, Bu? 0. 0, oh iya, Bu. 0, kan seperti halnya ini yang 4, diturunkan jadi 0 kan? Oh ya, siap, Bu. Nih turunannya. Nah, turunan ini kalau yang namanya polinomial bisa. Tapi jika turunannya berupa fungsi trigonometri, kira-kira bakal habis tidak seperti itu? 0. Kita punya fungsi nih, sin atau 3 sin X. Ya, di sini. Maka turunan pertamanya berapa? Turunan dari sin. 3 cos X. Berapa? 3 cos X. 3 cos X. Turunan kedua. 3 min sin X. 3 min 3 3 sin X. Turunan keempat, ini ketiga ya. Ini kedua kan? Ketiga. Min 3 cos X gitu. Yang ini ya min 3 cos X. Turunan keempat. 3 cos X lagi berarti. 3 cos X ini. 3 sin X. 3 sin X. Kenapa? Karena minus ya. Iya. Turunan kelima. 3 cos X lagi, Bu. 3 cos X. Turunan ke-6. 6.
Min 3 sin X. Min 3 sin X. Ini kira-kira ada nolnya nggak nilainya? Berakhir di nol nggak? Enggak, Bu. Enggak. Enggak, Bu. Jadi jika trigonometri enggak. Ya, trigonometri tidak akan ada nolnya. Nah, begitu pula untuk fungsi eksponensial. Turunan dari eksponensial, ya eksponensial sendiri. Jadi, berapapun diturunkan, si eksponensial akan hasilnya tetap saja eksponensial. Karena turunan dari eksponensial X, ini turunan pertamanya adalah eksponensial X. Yang ini diturunkan lagi eksponensial X. Terus saja, walaupun diturunkan, tetap saja eksponensial X semuanya. Ya, jadi trigonometri ataupun eksponensial ketika diturunkan, setinggi apapun turunannya tetap saja menghasilkan nilai, ada nilainya lah dibanding yang polinomial. Sampai situ ada yang tanyakan dulu? Ada yang tanyakan dulu? Nggak ada. Nah, sekarang ini latihan. Ya, bukan latihan, si contoh lah ya. Nih, kalau saya punya fungsinya adalah cos 3X. Turunan pertamanya, ayo berapa? Kemarin pakai yang ini, trigonometri. Kan ini ada ininya nih. Jadi berapa? Konstantannya. Ya, jadi berapa? Cos M. Cos M. Ya, cos M. Ya, di sini berarti cos M ya. Jadi si M-nya adalah 3X. 3X. Berarti di sini F M sama dengan, atau di sini saya tuliskannya 3X. Berarti saya tuliskannya Fx di sini, ya di sini M ya. M sama dengan cos M, gitu ya. Berarti Fx itu adalah dy dm dm dx, gitu ya. Nah, sekarang kalau dy dm-nya berapa? Min sin M. Min sin. Min sin ya. M-nya adalah 3X. Kita tuliskan langsung aja. dm dx-nya berapa? 3 ya, ini nih. Betul? 3. Berarti min 3 sin 3X. Betul? Betul, Bu. Ya. Berarti yang ini turunannya adalah min 3 sin 3X. sin 3X. Kalau turunan keduanya, langsung saja. Berapa yo? Berarti min 3 kali 3 yang ini, betul? Ya. Ya? Ya, betul ya? Saya ganti ininya apa warnanya coba biar terlihat. Mana ya? Oh, ini dia. Nah, di sini. Ya. Sin di sini tetap X, di sini jangan lupa 3-nya saya ganti dengan warna 3 di sini. Nah, ini ya. 3X. Berarti kalau gitu turunannya, turunan ketiganya, ayo, ini kok sin cos, maaf. Untung nggak lihat. Cos. Turunan ketiganya? 3 kali 3. Dikali 3 gitu. 3 dikali 3, yang ini kan? Terus dikali 3 lagi kan? 3. Nah. Cos atau sin? Minus atau plus? Sinnya kan udah di minus 3 kan dari Bu. Jadi minusnya udah dipindahin ke depan kan itu maksudnya. Sin ya. Sin 3X. Sin 3X. Jadi minusnya, min cosnya karena diturunkan cos diturunkan min sin, jadi minus jadi plus. Ya. Kalau keempat, ayo langsung. Berarti kalau gitu keempat, ini 4 ya. Berarti berapa? 3 pangkat 5.
Saat ini 1 ya. 3 Ini pangkat 3 3. pangkat 4. Ini kan 3, 1, 2, 3 kan? Nah, sin 3x. Ini bukan berarti 4 itu harus pangkatnya 4, enggak ya. Cuman maksudnya kalau soalnya seperti ini ya kalikan saja 3 kali 3 kali 3. Berarti di sini nanti 3 kali 3 lagi. Pangkatnya 5 berarti 3 kali 3 kali 3 kali 5 kali gitu ya. Iya, Bu. Sampai situ ada yang tanyakan dulu? Sampai situ ada yang tanyakan dulu? Nggak ada? Bisa ya, berarti ya. Nanti ini ada soalnya. Nanti di apa? Kita latihan lagi. Apa kita buat tugasnya. Nah, sekarang kita lihat di yang ada yang ditanyakan dulu nggak sampai situ? Bisa ya semuanya ya? Belum ada, Bu. Belum. Sekarang kita masuk ke diferensial implisit di sini ya. Diferensial implisit. Nah, ini diferensial implisit. Nah, maksudnya apa? Diferensial implisit. Kalau saya punya soal, nih saya punya soal ya. Y sama dengan 3x kuadrat min 2x plus 1, contoh seperti ini. Maka yang ini tuh sudah dikatakan fungsinya Y sama dengan, ini ya. Y sama dengan. Bahkan kita menuliskan di sini adalah fungsi dari X. Jadi variabel X sebagai variabel bebas dan Y-nya terikat. Jadi di sini yang terikatnya sudah ketahuan di sini ya. Di sini sudah ketahuan variabel apa terikatnya di sini. Nah, sekarang si soal ini atau apa? Nilai ini yang dikatakan eksplisit ya. Eksplisit. Nih, eksplisit. Nah, sekarang kalau saya punya soal, nih saya punya soal, si soalnya itu adalah 4, kan yang namanya soal kita bisa macam-macam ya. 4x kuadrat min 4x kuadrat y min min 3y plus 1 sama dengan x pangkat 3. Nah, kalau soalnya seperti ini belum, ini tidak eksplisit. Kalau ini kan jadinya fungsinya Y sama dengan, kalau ini enggak. Kalau kita katakan X sama dengan, di sini kan ada X, di sini ada X. Kalau kita katakan Y sama dengan, Y-nya berada di variabel X. Y dan di sini juga ada. Yang ini yang dikatakan implisit. Jadi implisit itu fungsi-fungsi yang tidak diketahui dalam bentuk Y sama dengan. Jadi tidak di dalam bentuk satu variabel. Variabelnya apa? Variabelnya Y sama dengan ini enggak ini. Ini apa? Kalau yang ini eksplisit, kalau ini implisit. Nah, kalau saya punya soal X sama dengan 3Y kuadrat min 2. Jangan sama ya. Berapa di sini? 5Y plus 1, ini dikatakan eksplisit atau implisit? Eksplisit. Ini eksplisit. Eksplisit. Walaupun fungsinya adalah variabel Y-nya yang bebas, ya, variabel X-nya yang terikat. Ini bisa seperti ini. Jadi mana yang mau dijadikan eksplisit atau implisitnya? Ini bisa-bisa saja. Kan namanya variabel. Nah, kalau variabelnya bersatu dengan variabel yang lain atau terhubung dengan variabel yang lain, maka ini kita dikatakan eksplisit. Nah, sekarang saya punya soal nih. Soalnya adalah kita ini kan ini ya. Kalau saya punya soal X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 9. Ini eksplisit atau implisit?
Eksplisit. Ini implisit. Ini kan kita nggak tahu ini mau terhadap mana ya. Oh, Bisa iya, iya. jadi X-nya yang variabel yang bebas, kita bisa membuatnya menjadi X sama dengan, betul nggak? 9 min Y kuadrat akar gitu ya, betul ya? Atau Y sama dengan akar dari 9 dikurangi X kuadrat, betul? Oh, Halo? jadi penentuannya ditentukan sama variabel ya, bukan sama konstanta. Ditentukannya sama variabel, bukan dari jangan konstantanya, justru nggak boleh, nggak ada konstanta mah nggak ada hubungannya. Kalaupun ada nanti nilainya tidak ada konstantanya juga nggak apa-apa. Jadi contoh, saya punya fungsinya Y sama dengan 3X pangkat 3 min 2X. Gitu ya, cuman ini aja. Nah, ini dikatakan apa? Eksplisit ya. Eksplisit. Nah, ini eksplisit kan sudah Y sama dengan. Kalau yang ini, kenapa tidak dikatakan sama dengan, tidak dikatakan eksplisit? Karena kita bisa membuat variabel Y-nya menjadi, kan kalau dibuat seperti ini nih ya, ini. Kalau dibuat seperti ini, maka yang ini yang bebas, ini yang terikat. Kalau yang ini yang bebas, ini yang terikat. Paham tidak? Paham. Nah, variabel bebas dan variabel terikat, maksudnya seperti ini. Contoh, ini mah ya contoh. Ada kalian jalan, ya. Jalan, ya saya, kalian kan udah pernah ke Unikom ya? Udah lah ya, pasti ya. Nah, jalan dari gerbang Unikom, gedung baru ke Bank BNI. Tahu kan ya? Halo? Iya, Bu, tahu, Bu. Ya Bu, tahu Bu. Ada jaraknya kan ya? Iya. Nah, kira-kira di situ 50 meter aja lah jaraknya ya. Contoh, 40 meter di situ. Nah, karena dia ada jaraknya, kan kalau kalian jalan kaki, bisa jadi dalam waktu 10 menit gitu ya. Jalan kaki jalan 10. Dalam waktu 2 menit kira-kira itu berarti waktu ya, T. Waktu 2 menit kalian sudah jalan nyampe mana? Betul? Nah, artinya bisa baru setengahnya atau balas sudah nyampe. Ya kan? Iya, Bu. Jadi si waktu adalah variabel yang bebas. Kalau saya katakan 2 menit, 3 menit, 4 menit, jadi kalau waktunya 1 menit, sudah nyampe mana? Betul? 2 menit, sudah nyampe mana? Betul? Iya. 3 menit, sudah nyampe mana? Maka si waktu T, saya tuliskan di sini. Si T yang tadi itu, waktunya itu yang 1 menit, 2 menit, 3 menit, ini adalah bebas, variabel bebas. Kita mau masukkan berapa aja terserah kita. Dan jarak yang ditempuh, S-nya, ini jadi variabel terikat. Kan tergantung si jarak, tergantung waktunya kan. Kalau 1 menit, jaraknya berapa? Kalau 2 menit, jaraknya berapa? Ini berarti kan terikat kan? Terikat oleh waktu, betul? Iya. Nah, si variabel ini ya. Nah, dua variabel ini bisa kita balik. Artinya, kalau kita balik itu seperti ini. Saya jalan 10 langkah atau jangan 10 langkah di sana ya. Oh, saya jalan 3 meter. Berapa waktunya? Saya jalan 5 meter. Berapa waktunya? Saya jalan 10 meter. Berapa waktunya? Maka jarak yang di sini berarti dia yang variabel bebasnya. Karena kita mau memantukan berapa aja. Dan waktu adalah variabel terikatnya. Paham nggak? Ya paham Bu. Jadi di mana ditentukan salah satunya, ini akan mengikuti. Itu yang disebut dengan terikat. Kalau yang ini berarti si bebas aja. Nah, begitu pula dengan yang ini nih. Si X ini ada hasilnya kalau kita masukkan nilai Y. Betul tidak? Halo, betul tidak? Kalau Y-nya 0, ada X-nya? Halo.
Ada. Ada. Maka kalau Y-nya 1, dapat nilai X-nya kan? Iya, Bu. Dapat. Y-nya 2, dapat nilai X-nya ya. Nah, itu yang disebut dengan, ini yang disebut dengan variabel bebas. Kita masukkan bebas berapa aja. Dan ini terikat oleh Y. Nah, begitu pula dengan yang ini. Yang ini juga sama. Nah, tapi saya mau masukkan nilai Y-nya. Si Y-nya yang mau saya bebaskan. Y-nya bisa 0, bisa 1, bisa 2, 2,5, 1,5, terserah. Maka kita dapatkan nilai si X-nya yang dibebaskan. Maka kita dapatkan nilai Y-nya. Jadi yang ini adalah variabel bebas dan ini yang terikat. Kalau di sini ini yang bebas, ini yang terikat. Paham nggak? Bebas dan terikat itu. Jadi ketergantungan sebuah variabel terhadap variabel lain. Betul. Nah, itu sangat bergantung nanti kalau kalian membuat suatu fungsi atau istilahnya kalau apa ya, bukan fungsi, suatu persamaan, mau dalam program atau apapun, itu mau dilihat yang mana yang mau dibebaskan, mana yang mau diterikatkan. Nah, itu seperti itu. Makanya selalu ada persamaan. Kita akan lihat nih berapa persamaan-persamaannya. Ya kan kalian belajar ini kan apa namanya tuh ini tinggal 2 menit lagi kita ngobrol dulu, nanti balik lagi ya karena nanti implisitnya agak lama. Belajar di komputer variabel-variabel kan ya. Iya, Bu. Nah, Iya, Bu. sensor, betul, di sensor kalian belajar sensor nggak? Itu IoT, Bu. Oh, itu. Nah, istilahnya kalau kalian di komputer atau kalian di program, kan ketika di program juga kan kalian pasti akan mana sih yang mau dijadikan tetap. Kalau saya mau masukkan satu variabel nih, apa ya, di program apa ya, maksudnya yang kalian buat, contoh istilahnya jarak gitu ya, atau lebar dari pixel, betul? Betul, Bu. Atau banyaknya pixel, itu kan akan mempengaruhi yang lain. Nah, itu adalah variabel bebas dan terikat seperti itu. Jadi ini X dan Y dan lain sebagainya itu variabel X, Y, Z dan lain sebagainya itu adalah variabel-variabel yang memang bisa kita gantikan ke aplikasi yang lain juga. Makanya ada implisit dan eksplisit. Nah, yang seperti ini kita butuhkan jika kenapa ada diferensial? Kan diferensial itu berarti perubahan ya. Turunan itu perubahan. Jika kita turunkan, jika ada perubahan X-nya, maka berapa sih Y-nya, berapa sih gitu kan? Kalau kita turunkan Y-nya, maka berapa sih perubahan X-nya? Nah, itu turunan-turunannya. Sampai situ ada yang tanyakan dulu? Ada yang tanyakan dulu tidak? Aman, Bu. Belum ada, Bu. Belum ada. Nih, sambil nunggu itu, saya mau ngasih, karena nanti ini mati, terus nanti kembali lagi ya. Bentar, saya mau lihatkan soal. Ini tuh kan, bentar ya. Kita lihat di terlihat? Terlihat, Bu. Lihat, Bu. Tapi ini kita pasti akan berhenti ya. Sampai berhenti aja ya lihatnya ya.
Nah, ini soalnya. Nanti di ini aja yang ini nih.